Acara selanjutnya yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Syahraini Napa SAG MA. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan adalah ketua dan pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin. Yang saya hormati dan saya muliakan adalah orang tua kita, Pak RW dan Pak RT. Dan yang saya hormati para alim ulama, al-hujjaj, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami sekalian, jamaah Masjid Ikhwanul Muslimin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena memang itu adalah kewajiban kita. Salah satu bagian ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bicara tentang puasa adalah walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di ujung ayat itu kita disebut walitukabbirullah. Kita harus membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dan di ujung ayat itu mudah-mudahan kita bisa mencapai orang-orang yang bersyukur. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak nanti di yaumul mahsyar kita mendapat syafaat dari beliau yang didambakan oleh semua umat muslim di muka bumi ini nanti ketika di akhirat. Karena enggak ada pertolongan lagi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang sederhana saya angkat untuk bisa dicatat oleh anak-anak kami semua adalah puasa meraih takwa yang sempurna. Puasa meraih takwa yang sempurna. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sudahlah Bapak dan Ibu ketahui, tapi kita mengulang. Jadi kalau ada hal yang tidak berkenan saya mohon maaf di awal. Puasa ketika ayat surah Al-Baqarah 183
disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, lalu diwajibkan ke kita. Ujung ayat itu adalah la'allakum tattaqun. Lalu kemudian di 184, 185 itu disampaikan lagi la'allahum yarsyudun. Sebenarnya kurikulum puasa itu ada 3 ini. Lalu kemudian di 186 itu disampaikan la'allakum tashkurun. Jadi ada la'allakum tattaqun, la'allahum yarsyudun, la'allakum tashkurun. Ini sebenarnya kurikulum puasa kalau kita mau kaji. Nah, puncak dari semua ini adalah bagaimana kita seorang mukmin, seorang muslim yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa, kewajiban puasa Ramadan itu, meraih derajat takwa itu. Inilah tujuan dari puasa. Nah, tujuan puasa adalah orang yang bertakwa, agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Yang mana manusia bertakwa itu? Manusia bertakwa itu sama dengan kita buat, kalau bahasa kita diekuivalenkan itu dengan orang-orang yang berakhlak. Orang-orang yang perilakunya bagus. Bagus di dalam kolbunya, bagus juga di ucapannya, bagus perangainya, bagus tatapan matanya, bagus wajahnya. Bagus juga dia akhlaknya kepada dalam keluarga, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu sebetulnya. Jadi kalau kita lihat mana barang takwa itu, ya perilaku kita, perbuatan kita, akhlak. Mengapa puasa itu bisa disebut membentuk manusia yang bertakwa? Dari mana dasarnya gitu? Maka perjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam diri kita ini kan ada 3 daya jiwa yang saling tarik ulur antara 3 daya jiwa ini. Ada jiwa hamiyah, gejolak amarah, ada jiwa syahwiyah, syahwat keduniaan, ada jiwa mufakkarah, jiwa yang berfikir. Nah, puasa Ramadan itu adalah membina dan melatih 3 daya jiwa ini. Impossible kita mampu menjadi orang yang baik kalau puasa ini, yang kita lakukan puasa ini, kita nggak tahu untuk apa itu. Puasa yang kita lakukan itu salah satunya adalah untuk mengelola daya jiwa hamiyah, gejolak amarah, dan juga syahwat keduniaan. Lihat Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, dalam banyak hadis, kalau orang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya sama. Luar biasa itu. Kita kasih satu orang buka puasa, pahalanya sama dengan orang itu pahalanya ke kita gitu. Luar biasa itu. Tapi kalau ini nggak tahu kita manfaatnya, hanya ngasih-ngasih aja begitu, yang nggak bisa mendidik untuk menjadi manusia orang yang bertakwa. Apa guna kita dermawan? Untuk apa itu sebetulnya? Akhlak yang dididikkan dia itu adalah kita memberi kepada orang, itu membuat manusia dermawan. Kalau kita punya tabungan 81 gram emas, 81 gram, itu nisabnya sudah sampai 1 tahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berarti kalau kita anggap sekarang 1 gram emas itu 24.500 dikali 80. Berapa tuh Pak ya? 135 juta. 125 juta. 120 juta lah misalnya. Kalau Bapak dan Ibu punya
uang, punya harta 125 juta, itu biasanya uang, emas, 125 juta, 130 juta kalau nggak salah, 135 juta, itu wajib dikeluarkan zakatnya, 2,5%. 130 juta, 2,5% berapa, Pak Sekretaris? Misalnya gini lah, kalau punya duit 400 juta, berarti harus kita keluarkan zakat malnya itu 10 juta. Mungkin kita merasa bahwa zakat yang dikeluarkan ini, 10 juta, kita udah capek-capek cari uang, harus dikeluarkan 10 juta ke orang. Gitu Pak RW kan, wah kacau juga nih gitu. Tapi kalau orang yang memang tadi dengan puasa itu dididik, syahwatnya dididik, jiwa amarahnya dididik, itu pasti dia keluarkan itu. Karena itulah harta yang sebenarnya, bukan yang 400 juta. Yang 400 juta itu bukan harta kita yang sebenarnya itu dititipkan Allah ke kita, tapi bukan punya kita, namanya titipan. Kalau titipan bukan barang kita Bapak Ibu. Kalau saya pegadaian dititip orang ke saya, kan bukan barang saya tuh. Diambil lagi sama yang punya. Tapi yang kita keluarkan itulah sebenarnya harta kita. Maka sebenarnya enggak ada manusia yang bangkrut dalam hidup ini. Ketika dia dermawan, ketika dia mengeluarkan zakat, ketika dia bersedekah. Belum lagi sedekah Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu. Bagaimana kita mendidik jiwa syahwat keduniaan itu. Nah, puasa yang kita lakukan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan ini adalah mendidik dua daya jiwa ini. Maka kita harus tahu, saya puasa ini apa yang harus saya lakukan? Untuk apa saya puasa ini? Fungsinya apa? Untuk mendidik jiwa hamiyah dan jiwa syahwiyah. Gejolak amarah. Bulan puasa ini juga semakin lapar kita, tensi amarah itu tinggi tuh kalau nggak salah. Itu yang dididik oleh puasa. Ditahan itu amarah. Apa akhlak yang dikeluarkan orang yang mampu menahan amarah? Lahirlah sifat hilmun. Hilmun itu artinya orang yang lemah lembut, damai orangnya, karena dia mampu menahan itu. Jadi sifat lemah lembut itu adalah akhlak. Puasa mendidik itu. Perjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa takwa ini kita kejar? Gitu kan? Mengapa takwa ini kita kejar? Untuk apa itu? Kalau kita orang yang beriman, tujuan kita puasa ini masuk surga, berarti belum ikhlas kita puasa. Berarti masih ada imbalan. Belum ikhlas kita puasa kalau masih surga yang kita harapkan. Tetapi memang iya, itu ganjaran yang Allah berikan. Tapi bukan itu kita harapkan. Kita kembalikan kepada Allah. Mau seperti apa dia taruh kita nanti. Kalau kita sudah bertakwa, dia sayang pada kita, nggak mungkin kita ditaruh di neraka gitu. Berarti keikhlasan kita. Apa manfaat ketika kita bertakwa? Ada ayat yang tadi saya sampaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa, Allah akan berikan padanya jalan keluar. Keren itu Bapak Ibu. Kalau kita punya masalah, sampaikan kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Nggak ada masalah dalam hidup berarti. Ada persoalan, ada jalan keluar. Ada persoalan, ada jalan keluar. Tapi kita nggak meyakini sesungguhnya, menyadari sesungguhnya bahwa dengan kita berakhlak itu berarti perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita hindari, kita belum yakin dengan takwa yang kita miliki itu mampu memberikan kita jalan keluar. Itu ayat pertama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki. Tuh, tadi jalan keluar diberikan.
Lalu kemudian diberikan lagi rizki. Min haitsu la yahtasib. Enggak terhitung banyaknya rizki itu. Berarti rizki itu bukan hanya uang. Banyak rizki itu. Sehat, rizki yang luar biasa. Kalau kita masuk di ICU 3 bulan saja misalnya, mak berapa duit harus kita bayar? Gak usah bulanan deh. Seminggu saja di ICU udah berapa puluh juta harus kita bayar. Hari ini Allah berikan kita sehat luar biasa. Makanya la'allakum tashkurun. Bersyukur kita. Jadi bersyukur itu bagian dari bagaimana kita meningkatkan takwa, mencapai takwa itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa Allah berikan rizki dari jalan yang banyak, rizki yang banyak dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian apa lagi? Orang yang bertakwa itu wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dicukupkan kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya. Apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan ya. Apa yang kita butuhkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa. 1, diberikan jalan keluar tadi bagi orang yang bertakwa. 2, diberikan rizki yang banyak, yang tak terhingga. 3, dicukupkan. Kehidupan ini Allah cukupkan kita. Kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kita bertakwa itu, maka marilah kita lakukan solat dengan sebenar-benar solat. Karena solat itulah yang akan melembutkan jantung kita ini, kolbu kita ini. Kolbu kita ini, jantung nih, itu ada 3 lapis. Lapis keluar itu adalah kolbu, tetap berpikir semua. Tetap berpikir gunanya. Kolbu paling luar, di tengahnya lagi ke dalam ada namanya fuad, tetap juga berpikir fungsinya. Yang paling dalam namanya lub. Lubbun. Lubbun itu juga berpikir, tapi inilah sebenarnya intisari berpikir dalam jiwa kita ini, dalam kolbu kita ini. Maka yang sholat itu, yang bersedekah itu, yang berzikir itu harusnya adalah lubbun. Makanya Nabi disebut dia ulul albab. Kita translate orang-orang yang berpikir. Padahal sebenarnya ulul albab itu adalah orang-orang yang berzikir. Selalu pikirannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menghindari dirinya dari hal-hal yang buruk, menghiasinya dengan hal-hal yang baik, dan dia selalu ingat pada kematian. Itulah ulul albab. Kematian diingat, karena paling dekat pada diri kita itu adalah kematian. Maka dunia ini harus taruh di ujung jarimu, bukan di kolbumu atau di dalam genggamanmu. Kalau dalam genggamanmu kau buat hidup ini, dunia ini habis. Maka Nabi itu disebut ulul albab karena dia selalu memikirkan kematian. Karena kehidupan itulah sebenarnya yang kita tuju. Kalau hari ini kita siap semua mudik ya Pak ya, yang mau mudik, Pak Ketua mudik ya, siap. Siap mudik Bapak Ibu, yang mau mudik pasti siap. Siap mudik pada Allah Subhanahu wa taala? Belum. Belum siap kita mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nggak siap mudik kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena bekal kita belum ada. Maka siapkan bekal itu dari sekarang. Kapan kita harus siap? Itu dibutuhkan ilmunya. Untuk siap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus siapkan bekal. Sebaik-baik bekal kita itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka untuk mencapai takwa itu tadi, itulah yang 3 daya ini kita lakukan. Puasa, sholat, zakat, kita maknai semua itu setinggi-tinggi makna. Yang memaknanya adalah lubbun tadi itu.
Harus itu yang memaknai. Kalau itu tak memaknai, sholat pun tak ada gunanya. Artinya nggak ngefek gitu loh. Nggak ada efeknya pada kehidupan sehari-hari. Harusnya kan sholat berefek pada kehidupan kita. Puasa berefek pada akhlak kita. Semuanya berefek. Nggak usah kita pikirkan orang lain, orang begini, nggak usah. Itu bicara psikososial. Tapi kita dulu, diri kita, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu. Diri kita dan keluarga dulu kita perbaiki. Maka Bapak Ibu, pesan saya kepada kita semua dan juga kepada saya, mari kita benahi keluarga kita dengan nilai-nilai Islam. Kita didik anak-anak kita ini, inilah rezeki terbesar pada kita sebagai orang tua. Kita didik mereka dengan nilai-nilai Islam. Nilai iman itu kita berikan kepada mereka sejak sekarang. Saya lihat di kampus para jemaah yang dimuliakan Allah. 2 menit lagi. Mahasiswa itu PAI dia, pendidikan agama Islam. Ketika saya tanya, coba baca Quran. Baca Quran belepotan. Maka saya sebut pada mereka, udah berapa tahun Muslim? 19 tahun Pak, 20 tahun Pak. Kemana aja baca Quran nggak bisa? Kita sebagai Muslim baca Quran nggak bisa, tahsinnya bermasalah. Bagaimana kita mau memahami bacaan Al-Quran itu? Lubun tadi itu dia memahami, bukan mengartikan. Alhamdulillahirabbil alamin, paham dia maksudnya. Dia resapi. Lubun itu yang meresapi paling dalam. Maka kalau orang sholat yang disebut khusyuk itu ya lubun itu yang berbicara, bukan kolbu yang di luar itu, bukan fuad yang di luar, tapi kolbu yang paling dalam itu yang berbicara itu. Itu yang memaknai. Maka dia menyadari. Oleh sebab itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung hari ini malam yang ke-13, kita sudah masuk 10 malam yang kedua. Di sini bulan ampunan Allah sudah berikan. Diampuni dosa-dosa kita luar biasa. Maka jangan sia-siakan. Mari kita maknai apa ibadah yang kita lakukan. Mari kita bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita tidak sia-sia. Agar puasa kita tidak sia-sia. Karena banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itulah yang bisa saya sampaikan berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk diri kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.